Kalau tidak ada halangan, Sabtu sore sekitar pukul 3, Dery mengadakan acara syukuran kebebasannya dengan mengundang anak yatim di rumahnya. Lalu bagaimana dengan rencana ke depan? Apakah sudah ada tawaran yang mengalir, khususnya kembali lagi ke dunia hiburan? Insya Allah kayaknya sih seperti itu. Jadi saya bersyukur sekali bisa kembali lagi dan teman-teman masih menerima dengan tangan terbuka, stasiun TV masih terbuka. Terima kasih juga buat teman-teman infotainment nih yang sedikit banyak membantu. Dalam waktu dekat, penyanyi asal Nyong Ambon ini berencana rekaman bareng dengan musisi Kenny G. Selama 3 hari sejak Jumat lalu, telah digelar pementasan musik jazz terbesar dalam sejarah musik di Indonesia. Acara yang melibatkan kurang lebih 600 musisi yang tergabung dalam 140 pertunjukan yang terbagi dalam 11 panggung ini bisa dikatakan cukup sukses. Ini terlihat dari antusias penonton yang berada di Jakarta Convention Center tidak ada habis-habisnya hingga larut malam. Apalagi saat Godfather of Soul, James Brown, menyuguhkan aksi panggung yang sangat atraktif di hari pertama dan ketiga. Memang kehadiran pria setengah baya ini sangat dinanti-nanti oleh pecinta musik jazz dalam maupun luar negeri. Sebut saja Glenn Fredly yang sangat bersemangat mengeluh-elukan idolanya itu. James Brown, gila. Ya, bapaknya soul gitu loh, bokapnya soul. Apalagi, ya kebayang dong. Gue pengen nonton dia ya pastinya James Brown aja udah kakek-kakek tapi masih kayak begitu. Mungkin dia udah tua tapi energinya nggak pernah tua. Energinya, wah gila. Di hari pertama, Glenn berkesempatan berkolaborasi dengan George Duke yang juga legendaris musisi jazz. Sebenarnya tidak hanya untuk Java Jazz saja, cowok Ambon ini bekerja sama dengan musisi internasional. Karena dalam waktu dekat ini, Glenn akan membuat album rekaman bersama Kenny G. Buat saya, hal yang itu saya bilang, yang nggak mungkin buat manusia itu pasti mungkin aja buat Tuhan gitu loh. Nggak pernah kepikiran sama gue, ternyata gue bisa main sama rekaman dan akan main sama Kenny G ya. Gue pikir itu satu hal yang gue nggak ada habisnya gue ngucap syukur gitu dalam kehidupan gue itu aja. Gue nyanyi di lagu gue, lagu yang gue tulis ada di albumnya Kenny G gitu loh. Dan dia mengisi lagu itu gitu loh. Jadi ada duet lah. Karena rencananya dia akan tur juga ke Indonesia. Tur Asia yang mampir di Indonesia. Jadi mudah-mudahan aja kita bisa bareng-bareng. Selain perpaduan Glenn Fredly dengan George Duke, diva cantik Ruth Sahanaya juga tampil diiringi Jeff Kashiwa All Stars. Oh, tampil dengan Jeff Kashiwa. Seneng banget ya, mereka sangat kooperatif banget dan mereka yang satu hal yang kita mesti belajar dari mereka sangat down to earth sekali. Kalau dipikir-pikiran siapa saya ini gitu ya, mereka belum mengetahui saya siapa gitu ya. Untuk urusan go internasional, wanita yang akrab dipanggil Ute ini memang sudah mencapai tahap tersebut. Dan para penggemar pun selalu setia menyaksikan aksi panggungnya. Terus kapan sih Mbak Ute bikin show tunggal? Iya, banyak banget yang udah nanyain. Saya sendiri juga udah kangen banget dengan suasana show tunggal. Jadi tolong doain ya teman-teman semua dari Kabar-Kabari supaya saya bisa melaksanakan show tunggal saya. Jika Ruth Sahanaya mewakili artis senior Indonesia dalam Java Jazz Festival, Andin juga tidak mau ketinggalan. Di usianya yang masih muda, terlebih untuk menyanyikan lagu jazz, Andin sebenarnya sudah sering mengikuti acara serupa. Dan untuk penampilannya di Java Jazz Festival saat ditemui beberapa jam sebelum tampil, Andin menjanjikan pertunjukan yang istimewa karena ia akan menyanyikan beberapa lagu dari album terbarunya, Gemintang. Malam ini kebetulan aku akan memainkan semua dari album aku. Jadi semacam ada ceritanya gitu, ada musical journey gitu dari album yang pertama sampai album yang terakhir yang kebetulan baru dirilis ke pasaran hari ini juga gitu. Baru dirilis hari ini dan apa ya, Java Jazz benar-benar jadi apa ya, jadi special performance-nya hari ini karena eksklusif sekali aja. Pemirsa, setelah menjalani hukuman kurungan selama 8 bulan akibat kasus narkoba, Dery akhirnya menghirup udara bebas. Pada hari Sabtu pagi kemarin, mantan personil 4 sekawan ini keluar dari rutan Salemba. Seperti Doyok dan Afistavia, Dery langsung menuju pantai Ancol untuk melakukan ritual larung laut buang sial.
Setelah mendekam selama 8 bulan di rumah tahanan Salemba akibat kasus narkoba, pelawak dan pemain sinetron Dery Sudarisman kemarin hari Sabtu tanggal 5 Maret 2005 telah habis masa tahanannya. Dengan wajah dipenuhi senyum, Dery merasa bersyukur kepada Tuhan karena telah memberikannya cobaan yang berat dalam hidupnya karena telah dipisahkan sementara dengan istri, anak, keluarga, dan teman-temannya. Tapi di balik itu semua, Dery juga mengakui bahwa musibah yang dialaminya itu akibat perbuatan bodohnya sendiri. Selama masa tahanan, Dery banyak mendapat pelajaran atau pengalaman berharga, sehingga dia memberikan himbauan kepada masyarakat agar tidak melanggar hukum dan menceritakan betapa sengsaranya berada di dalam penjara. Intinya dari pengalaman itu kita cuma bisa melihat entah kapan hukum itu bisa ditegakkan. Karena melihat kondisi dan situasi di dalam itu sudah sedemikian agak sedikit parah gitu ya. Artinya tidak menyalahkan karena saya dihukum enggak, tapi ini ada satu pelajaran buat saya. Karena saya ada di dalam sini jadi saya bisa tahu. Kalau dari luar kan cuma kedengarannya aja. Ya saya akan memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ini loh kondisinya seperti ini. Hanya bukan saya aja yang mengalami, tapi silakan Anda tanya ke seluruh lembaga pemasyarakatan, ke seluruh para tahanan apa yang mereka rasakan. Mereka tidak bisa bicara karena tidak punya media. Setelah menjalani hukuman, apa sih yang akan dilakukan setelah nanti pulang ke rumah? Mungkin ada keinginan yang belum terlaksana karena terhambat oleh vonis narkoba? Saya pengen bercanda aja, masih kecil. Karena kata ibunya, ini dia begadang melulu, nggak ada yang bisa ngeladenin dia. Ya urusan bapaknya deh kalau udah begadang-begadang ya. Ibunya istirahat aja. Itu aja kangen sama anak yang paling kecil, karena waktu saya ditahan kan dia baru 3 bulan, sekarang udah bisa duduk, udah bisa ngerti TV, bisa nonton TV kan. Lalu bagaimana cara melepas rindu dengan istri? Mungkin ada acara khusus yang dibuat oleh sang istri dan anak-anaknya untuk menyambut kedatangan Dery. Yang paling penting adalah saya bisa kumpul lagi aja. Itu kebutuhan yang lain itu bisa menyusul, walaupun di penjara tuh udah jadi batu cincin kali ini. Kristal. Apa udah kasur, tempat tidur udah bautnya udah dikencengin, kamar kasih peredam. Tukang jamu satu pasar mungkin disuruh ngantri kan dulu. Rencananya pertama mungkin kumpul dulu sama anak-anak, kita berempat ingin tidur bersama berempat gitu, bercanda bersama berempat. Setelah itu udah langsung Mas Dery langsung bekerja, insya Allah juga mulai Senin ini udah siap. Kalau tidak ada halangan, Sabtu sore sekitar pukul 3, Dery mengadakan acara syukuran kebebasannya dengan mengundang anak yatim di rumahnya. Lalu bagaimana dengan rencana ke depan? Apakah sudah ada tawaran yang mengalir, khususnya kembali lagi ke dunia hiburan? Insya Allah kayaknya sih seperti itu. Jadi saya bersyukur sekali bisa kembali lagi dan teman-teman masih menerima dengan tangan terbuka, stasiun TV masih terbuka. Terima kasih juga buat teman-teman infotainment nih yang sedikit banyak membantu membangun kembali opini publik yang sudah rusak karena pemberitaan yang tidak benar pada waktu itu. Dery tidak berlama-lama menemui wartawan di halaman rumah tahanan Salemba. Dia langsung menuju Taman Impian Jaya Ancol untuk melakukan ritual buang sial di Laut Ancol seperti yang pernah dilakukan oleh Doyok dan Avi Stavia. Kira-kira apa sih tujuannya kamu mengadakan ritual buang sial di Ancol? Ini saya hanya menjalankan ritual aja, tapi yang paling penting adalah bukan sial itu yang dibuang, tapi kelakuan kita yang bikin sial itu yang harus dibuang. Jadi jangan ini dijadikan satu patokan bahwa seperti itulah ya kita ritual, enggak. Itu hanya gambaran, itu hanya simbol saja bahwa buang segala kelakuan kita, hal yang tidak baik. Ya ini acara ini ya, semuanya memang aku yang siapin dari mulai aku jemput terus ke Ancol. Ya buat ini ritual aja ya. Bukan suatu keharusan tapi atas saran teman-teman juga. Terus setelah ini kita ke rumah, tasyakuran di rumah. Mengundang anak yatim sama ibu-ibu janda. Saya ingin sekali berbagi kebahagiaan dengan mereka. Saya ingin mereka ikut serta mendoakan Mas Dery supaya kedepannya lebih baik lagi, selamat dalam menjalankan pekerjaan. Tak terasa 30 menit sudah berlalu dan sudah begitu banyak kabar yang telah kami informasikan kepada Anda. Kini saatnya saya Niken Okto beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri dari hadapan Anda dan sampai jumpa lagi di stasiun kebanggaan kita bersama RCTI Semakin Oke.